Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sabila lakatala bila mabadu. Gimana kabarnya teman-temanku sekalian? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari awali pertemuan kali ini dengan membaca surat Fatihah. Semoga bisa membawa manfaat. Biridhaillah, Al-Fatihah. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk materi kelas 12 untuk pelajaran kitab Ta'limut Ta'alim. Pada kesempatan kali ini saya akan menekankan tentang, ini bisa dilihat, waspadalah, tentang jangan berburuk sangka. Ya. Ini materi kita pada kesempatan kali ini adalah berburuk sangka. Ini salah satu hal yang harus dihindari oleh seorang muslim, ya, seseorang manusia terhadap manusia yang lain atau terhadap makhluk yang lain, itu jangan sampai mempunyai sifat berburuk sangka, atau dalam bahasa Arab disebut su'udzon. Ya, dzon itu ada dua dalam materi akhlak. Dzon itu ada dua, satu husnudzon, yang kedua su'udzon. Kalau husnu itu artinya berbaik sangka. Kalau su'udzon artinya berburuk sangka. Nah, ini sesuatu yang harus benar-benar kita waspadai adalah su'udzon. Apalagi seorang thalibul ilmi, seseorang yang masih dalam proses mencari ilmu, kita jangan sampai punya rasa su'udzon terhadap bahkan pribadi kita, ya. Jangan sampai su'udzon pada pribadi kita, kepada guru kita, pada ilmu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu hal yang harus benar-benar dihindari. Mengapa kok bisa seperti itu? Ini di dalam kitab Ta'limut Ta'alim, silakan bisa dilihat. Ada kata-kata wa iyyaka. Ya, dalam bahasa Arab ada istilah iyyaka, ada iyyakum, ya. Ada alaikum, ala alaika, yang artinya waspadalah. Antadzunna bil mu'mini su'an. Waspadalah, jangan sampai kita punya rasa berburuk sangka. Fa'innahu, mengapa kok bisa tidak diperbolehkan berburuk sangka? Fa'innahu munsyi'ul adawah. Karena berburuk sangka itu adalah timbulnya permusuhan. Entah itu di antara seorang muslim satu dengan muslim yang lain, atau dengan banyak hal. Ya, jadi berburuk sangka itu adalah cikal bakal atau tempat munculnya adanya permusuhan. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW itu sangat melarang orang berburuk sangka, karena Rasulullah itu menjaga perdamaian, entah itu perdamaian antara sesama muslim atau sesama makhluk. Bahkan juga kita dilarang berburuk sangka kepada makhluk yang lain, entah itu manusia atau jin, ya, atau hewan atau tumbuhan. Kita sangat tidak boleh untuk berburuk sangka. Makanya disebutkan wala yahillu dzalik. Tidak halal orang berburuk sangka. Tidak halal itu berarti lawan katanya adalah haram. Makanya su'udzon itu tergolong termasuk perkara haram yang menyebabkan dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Karena apa? Bisa membawa efek, bisa membuat seseorang yang tadinya senang menjadi benci, yang tadinya suka bisa membenci, yang tadinya baik bisa menjadi buruk, dan itu akan bisa menutup kebaikan orang lain. Kadang orang salah satu, hanya melakukan satu kesalahan karena orang berburuk sangka, akhirnya seolah-olah dia melakukan satu keburukan yang sangat banyak. Ya, makanya ada istilah nila setitik rusak susu sebelangkah. Sedikit kadang seseorang melakukan kesalahan hanya sekecil, tapi karena itu seorang itu akhirnya muncul buruk sangka, bisa menjadi apa yang dilakukan oleh orang yang diburuk disangka itu menjadi suatu kesalahan semuanya. Makanya perkara berburuk sangka itu tidak halal, artinya bahasa lainnya adalah haram. Nah, jangan sampai seseorang berburuk sangka. Nah, yang harus kita lakukan apa? Husnudzon. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis disebutkan dzannu bil mu'minina khairan. Silakan bisa ditulis hadis ini hadis penting, ya. Silakan bisa ditulis dalam buku kalian, buku ta'lim kalian, tulislah liqauli alaihi salatu wassalam dzannu bil mu'minina khairan.
berprasangkalah kalian terhadap orang-orang mukmin khairan, kebaikan, atau berprasangkalah baiklah kalian kepada orang-orang mukmin. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan kita berprasangka baik itu akan membawa kebaikan. Dengan kita berprasangka dengan orang mukmin itu akan membawa perdamaian. Ya, yang tadinya orang mau benci bisa menjadi senang, atau yang tadinya buruk bisa menjadi baik. Itu berdasarkan berburuk sangka. Karena Allah sendiri, ya, ini menyampaikan dalam hadis qudsi, ana ma'adzanni abdi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Karena hadis itu ada, ya, kalam Allah itu ada dua, ada yang dari Al-Qur'an, ya, yang itu memang murni Al-Qur'an, ada kalam yang melalui hadis, melalui Nabi Muhammad yang disebut hadis qudsi. Dalam hadis qudsi disebutkan ana ma'adzanni abdi. Saya bersama prasangka hambaku kepadaku. Jadi Allah itu melaksanakan, menjadikan sesuatu sesuai dengan prasangka. Ketika kita prasangkanya baik, ya Allah akan jadikan itu kebaikan. Tapi prasangkanya buruk, Allah akan menjadikan itu keburukan. Apalagi kita berprasangka pada Allah, mintalah yang baik-baik. Berharaplah, kalau kalian ingin punya ilmu, berharaplah ya Allah jadikanlah kami menjadi orang ahli. Kalau ingin jadi kaya, ya Allah jadilah kami menjadi orang yang kaya. Berprasangkalah baik. Ya, sebaik-baik orang pasti ada buruknya, seburuk-buruk orang pasti ada baiknya. Ya, makanya ini penting untuk pelajaran bagi kita semua. Ya, cobalah doakan kebaikan pada orang yang sudah berlaku buruk pada kita. Seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu walaupun ada yang membenci, walaupun ada yang memaki, ada yang melempari batu, tapi Nabi Muhammad selalu memberikan kebaikan padanya. Bahkan ada salah satu cerita di mana ada seorang buta, orang kafir, orang buta pada waktu itu, dia tiap hari selalu memaki Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi karena dia itu buta, dia hanya bisa mendengar dari perkataan sesama orang kafir bahwa Nabi Muhammad itu buruk, jadi setiap hari memaki. Dan satu ketika Nabi Muhammad melihat orang buta itu, kemudian Nabi Muhammad karena melihat dia itu kasihan, kelaparan, Rasulullah memberi makanan pada si buta yang memaki Rasulullah. Dan setiap hari selalu berulang seperti itu terus, walaupun itu yang dimaki adalah Rasulullah sendiri. Tapi Nabi Muhammad, Rasulullah selalu berbuat baik pada orang si buta tersebut. Tapi setelah Rasulullah meninggal, ya hanya Rasulullah sebelum itu Rasulullah berpesan pada sahabat Abu Bakar untuk memberi makan si buta yang selalu memaki Nabi Muhammad SAW. Hanya si Abu Bakar, karena Abu Bakar mendapatkan wasiat perintah dari Rasulullah, dan Abu Bakar ini mengikuti apa yang biasa dilakukan Rasulullah. Setelah itu si buta itu karena mendapatkan satu hal yang beda biasanya, karena Nabi Muhammad itu baunya sangat wangi, si buta tadi mencium bau yang berbeda, kok berbeda dari yang biasanya. Kemudian si buta itu mengatakan, wahai orang yang baik, ya, ini bahasa mudanya saja ya, orang yang baik, kok kayaknya berbeda dari yang biasa. Biasanya yang datang itu orang yang baunya wangi, membawa makanan yang sangat enak dan dengan suara yang lemah lembut, tapi kok sekarang yang datang beda, itu yang biasa kemana? Terus si buta itu bertanya kepada sahabat Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menjawab bahwa yang biasa memberi makan kamu sekarang sudah meninggal orangnya. Ya. Kemudian si buta itu bertanya, siapa yang meninggal itu, kok begitu orang begitu baik kok sudah meninggal? Dan dia menyebutkan bahwa yang meninggal itu adalah orang yang setiap hari kamu maki, orang yang setiap hari kamu benci, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Akhirnya si buta tadi setelah mendengar itu dia langsung menangis, dan dia minta dituntut untuk mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini luar biasa. Ini kasih sayang Rasulullah, ini kebaikan Rasulullah yang beliau ciptakan, dia lakukan walaupun bukan kepada orang muslim, orang mukmin, yaitu orang kafir itu dia berbuat baik walaupun dimaki, dibenci, tapi Rasulullah selalu mengharapkan biar orang yang tadi menjadi orang yang baik. Ini adalah perilaku uswatun hasanah dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini perlu kita contoh.
Ya, walau sesama makhluk saja kita harus berbuat baik, apalagi kepada sesama muslim. Makanya berbuat baiklah, berprasangkalah baik kepada orang mukmin, ya, dan insya Allah itu akan membawa kebaikan bagi kita semua, ya. Nah, mungkin itu pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ditulis hadis ini, silahkan ya. Ini ya di atas saya ini ya. Dhannu bil mu'minina khairan, ya, jangan lupa silahkan tulis dhannu bil mu'minina khairan. Nah, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada salah kata mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan atau mau curhat atau apa, silahkan bisa komen pada halaman YouTube saya atau bisa ke WA atau melalui email dan lain sebagainya, ya. Silahkan. Nah, mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.